Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Dan buat kalian yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Tanpa basa-basi kita bacain novel Martial Back chapter 5687. Di sini diceritakan Rai Batara tidak dapat menghentikan pembantaian Yang Kai dan hanya bisa memaksanya untuk menggunakan teknik rahasia jiwa oleh Yang Kai menyakiti orang lain dan dirinya sendiri. Bukannya Monaya tidak tahu ini, tetapi formasi pertempuran saat ini dari penguasa wilayah klan Tinta berada pada level ini dan dia tidak bisa memaksanya terlalu banyak. Namun menilai dari hasil saat ini, Yang Kai tidak mau secara sewenang-wenang menggunakan teknik rahasia jiwa ilahi dan dia mungkin tidak ingin melukai jiwa ilahinya sendiri. Jadi setelah memaksa penguasa wilayah untuk menyerahkan pembekalan, dia mundur. Faktanya dia memang benar, saat itu di wilayah Nether misterius Yang Kai menembak setiap 200 tahun. Dan setiap kali ia mampu membunuh beberapa penguasa wilayah bawaan dengan bantuan Open Heaven Order ke-8 tentara Nether misterius. Umat manusia sedang membangun momentum untuk membuka jalan bagi perjanjian damai lanjutan. Jadi Yang Kai tidak ragu untuk menggunakan jiwa ilahinya sendiri dan setiap tembakan hanya untuk kesamparan petir itu. Tapi situasinya berbeda sekarang, hanya untuk menjarah beberapa persediaan. Terlebih lagi dia memiliki rencana untuk bertemu sekali setiap 100 tahun dengan Aoyang Li dan yang lainnya. Jika dia menggunakan Soul Steading Speak sesuka hati, dia akan menyebabkan kerusakan berat pada jiwanya yang hanya akan mempengaruhi berbagai rencana. Kalau tidak, bagaimana dia bisa dengan mudah membiarkan keempat penguasa wilayah bawaan pergi? Dia tidak tahu bahwa semakin banyak penguasa wilayah yang dia bunuh, semakin sedikit tekanan yang akan dihadapi umat manusia di masa depan. Tentu saja poin yang lebih penting adalah materi. Pembunuh beberapa prajurit klan Tinta bukanlah apa-apa. Klan Tinta tidak akan merasa tertekan, tetapi jika dia benar-benar membunuh penguasa wilayah bawaan itu, maka tidak ada cara untuk mengakhiri masalah ini, tidak ada cara untuk berbicara. Semua yang dilakukan sekarang fokus pada materi. Tanggapan dari klan Tinta sesuai dengan harapannya. Kedua ras memiliki perseteruan darah yang mendalam dan tidak pernah berbagi langit. Tidak peduli beberapa ramah dia dan Monaya di permukaan, mustahil bagi klan Tinta untuk berbagi 50% materi hanya karena kata-katanya. Jadi dia harus menemukan cara untuk membuat klan Tinta menyadari bahwa jika mereka tidak dapat menyetujui permintaannya, konsekuensinya akan tak tertahankan bagi klan Tinta. Hanya dengan cara ini klan Tinta akan mempertimbangkan lamarannya. Menjarah material dari tim yang kembali di Battlefield adalah sikapnya. Jika kamu tidak memberikan 50%, maka saya akan merampok semuanya, kecuali jika klan Tinta tidak mengirim tenaga kerja untuk menambang material. Tidak ada resiko dijarah, tetapi dengan cara ini pasukan material klan Tinta harus terputus untuk berbagai besar dari mereka, yang akan berdampak besar pada akumulasi berikutnya dari pasukan klan Tinta. Yang terkejut orang ini, Monaya benar-benar mengambil gambarnya sendiri. Jika dia meninggalkan Noretun Pass, bukankah dia takut dia akan pergi ke Noretun Pass untuk menghancurkan sarang Tinta? Dalam gambaran, Monaya meminta keempat penguasa wilayah untuk pergi dan terus mengawal tim lain yang mengirimkan persediaan, memegang mani komunikasi di tangannya dan mengirim pesan ke dalam. Namun setelah mencoba berulang kali, itu seperti batu yang tenggelam ke laut tanpa reaksi apapun. Dan tidak ada respon sama sekali, yang membuat Monaya menggertakkan giginya secara diam-diam. Bajingan itu mungkin memasukkan mani komunikasi ke alam semesta kecilnya. Waktu berlalu dan pesan datang dari segala arah ke kedalaman kehampaan. Monaya bergegas ke 4 arah, tetapi setiap kali dia terlambat selangkah. Meskipun penguasa wilayah membentuk formasi pertempuran untuk berjaga-jaga dari bahaya, mereka masih tidak bisa menahan langkah Yang Kai untuk menjarah persediaan. Dalam konfrontasi rahasia dari laki dan laki, Monaya sangat menyadari kesulitan Yang Kai. Orang ini mahir dalam kemampuan ruang dan keberadaannya tidak menentu. Dia sering menjarah klan Tinta dalam kekosongan tertentu dan segera muncul ratusan juta kilometer jauhnya. Selama 10 tahun, Monaya bahkan belum pernah melihat wajah Yang Kai. Waktu terdekat mereka satu sama lain adalah ketika Monaya merasakan fluktuasi Space Force dari kejauhan. Pada saat dia tiba di tempat kejadian, Yang Kai telah pergi dengan angkuh.
Dalam 10 tahun terakhir hanya